Halo semuanya, perkenalkan aku Anis dari Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, di sini aku mau bahas ke teman-teman tentang plumbing dan sanitasi. Buat teman-teman yang belum tahu tentang plumbing dan sanitasi itu apa, kalian pernah mikir nggak, apakah sistem penyediaan air bersih di lingkungan kalian itu terdistribusi secara merata atau tidak? Terus, adakah teknologi tepat guna untuk mendukung sistem penyediaan air bersih tersebut? Dan bagaimana sih pengolahan air limbah atau air kotor di lingkungan kalian? Buat teman-teman yang belum tahu tentang plumbing dan sanitasi itu, yuk simak penjelasan dari aku. Jadi, plumbing dan sanitasi adalah pengetahuan untuk memelihara sebuah kondisi bangunan gedung, terutama dalam pemeliharaan ataupun perawatan pipa atau alat-alat plumbing yang berhubungan dengan penyediaan air bersih ataupun pembuangan air kotor. Selain itu, ruang lingkup plumbing terdiri dari penyediaan air bersih, teknologi tepat guna, dan pengolahan air limbah. Menurut Permenkes, air bersih berbeda dengan air minum. Air minum merupakan air yang dapat diminum dari pengolahan air yang telah memenuhi syarat kesehatan. Sedangkan air bersih merupakan air yang telah memenuhi syarat kesehatan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi apabila diminum harus dimasak terlebih dahulu. Pengolahan air dapat dilakukan secara fisika, kimia, maupun mikrobiologi, dan terdapat masing-masing tujuan dari air bersih dan air minum itu tersendiri. Dalam sistem penyediaan air bersih terdapat beberapa ketentuan dari sumber air bersih, kebutuhan air bersih, kualitas air bersih, serta sistem distribusi yang harus direncanakan secara matang, dan ketentuan diameter pipa yang harus disesuaikan dengan kelas bangunan. Untuk penyediaan air bersih terdapat 3 sistem perancangan. Yang pertama, sistem penyediaan air bersih menggunakan sistem sambungan langsung. Yang kedua, sistem tangki atap. Dan yang ketiga, sistem tangki tekan. Untuk pendistribusian terdapat 2 sistem. Yang pertama, sistem upfeed dan yang kedua, sistem downfeed. Salah satu teknologi penyediaan air bersih terdapat di Kabupaten Kulon Progo. Teknologi tersebut adalah PAMSIMAS. Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat merupakan salah satu program andalan pemerintah dan Pemda untuk meningkatkan akses penduduk pedesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi. Dalam rangka pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi. Pemerintah melaksanakan program PAMSIMAS sejak tahun 2008 dan sampai akhir tahun 2020 dan telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin pedesaan dan pinggiran kota sebanyak 20,8 juta jiwa yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi. Pulau Jawa bagian selatan memiliki bentang alam kars yang bercirikan tropik yang khas dan unik di dunia. Kawasan kars yang membentang dari bagian selatan Gunung Kidul, Pacitan, dan Wonogiri inilah yang disebut sebagai Kars Gunung Sewu. Kars Gunung Sewu merupakan aset bertaraf internasional berdasarkan tipologi kars. Daerah Kars Gunung Sewu sering mengalami kekurangan air yang sangat akut terutama selama musim kemarau. Dalam permasalahan tersebut, masyarakat Gunung Kidul melakukan konservasi daerah kars dengan memanfaatkan air bawah tanah yang dipompa dari gua kars dan dari pipa. Air didistribusikan dengan memanfaatkan jaringan pipa maupun bak penampungan antara. Praktik sanitasi di Gunung Kidul yang ada pada saat ini menyebabkan sumber air masih terancam oleh air limbah domestik atau rumah tangga, maka perlu perbaikan kondisi sanitasi. Permasalahan dalam memperbaiki kondisi sanitasi di Gunung Kidul meliputi kesadaran masyarakat masih relatif rendah. Pendapat masyarakat yang rendah menyebabkan masyarakat tidak memprioritaskan perbaikan sanitasi dan keterlibatan pemerintah yang minim. Dengan prinsip dasar sustainable sanitation bahwa menggunakan anggapan air limbah adalah sumber daya, bukan sesuatu yang harus dibuang. Air limbah harus dipandang sebagai sumber daya karena di dalamnya terdapat 4 komponen, yaitu air dengan energi, nutrien, dan peluang kerja. Tujuan dari sustainable sanitation adalah yang pertama, untuk mencegah risiko kesehatan yang berkaitan dengan sanitasi yaitu air limbah dan sampah. Yang kedua, untuk mencegah pencemaran air permukaan dan air tanah. Yang ketiga, untuk mencegah degradasi kesuburan tanah. Dan yang terakhir, untuk mengoptimalkan pengelolaan nutrisi dan sumber daya air. Pencemaran air bisa dilihat dari indikator fisik maupun kimia.
Sifat fisik air yang tercemar antara lain kekeruhan, bau, warna, dan suhu yang tidak seharusnya. Kandungan senyawa kimia dalam air yang dapat menjadi indikator terjadinya pencemaran atau polusi air adalah kandungan nutrisi, kandungan logam berat, oksigen terlarut di sulfat oksigen, dan kebutuhan oksigen, biokimia, biochemical oksigen demand. Perlunya pengolahan air limbah pada pencemaran air. Hierarki pengolahan limbah terdiri dari on-site option, pengolahan di tempat, dan off-site option, pengolahan tidak di tempat. On-site option terdiri dari open defecation, buang air di tempat, pit latrine, cubluk, improved pit latrine, cubluk dengan tutup lubang, septic tank dengan air angsa, septic tank dengan tank, dan MCK dengan septic tank. Sedangkan off-site option terdiri dari communal septic tank, anaerobic digester, dewatch, pusteklim, dan sebagainya. Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL Sewon dibangun pada awal Januari 1994 Masehi sampai Desember 1995, yang kemudian dioperasikan pada tanggal 1 Januari 1996. IPAL Sewon dibangun di lahan seluas 6,7 hektar yang berlokasi di Jalan Bantul, kilometer 8, tepatnya di Dusun Cepit, Pendowo Harjo, Sewon, Bantul. IPAL Sewon difungsikan untuk mengolah limbah rumah tangga, seperti kamar mandi, air cucian, WC, dan dapur. Proses pengolahan secara biologis dengan laguna aerasi fakultatif. Instalasi pengolahan limbah ini bertujuan untuk mencegah bibit penyakit yang ditimbulkan oleh kotoran-kotoran yang mencemari air permukaan. Pengurangan pencemaran dengan IPAL yang digunakan untuk mengolah limbah domestik di IPAL Sewon Bantul adalah dengan proses pengolahan secara fisika, biologi, dan tidak menggunakan proses secara kimia. Pengolahan air limbah di IPAL Sewon Bantul dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan pendahuluan atau pre-treatment. Pengolahan pendahuluan yang digunakan meliputi saringan jeriji, saringan kasar, bak ekualisasi, dan pengendap pasir atau grief camber. Yang kedua, pengolahan pertama atau primary treatment. Pengolahan pertama adalah pengolahan yang bertujuan untuk menghilangkan zat pada tercampur di dalam air limbah melalui pengendapan atau pengapungan. Yang ketiga, pengolahan kedua atau secondary treatment. Pengolahan kedua yang digunakan dalam pengolahan air limbah domestik di IPAL Sewon Bantul adalah aerasi dan pertumbuhan bakteri. Dan yang terakhir adalah pengolahan lanjut atau ultimate disposal. Pengolahan lanjut yang digunakan dalam pengolahan air limbah domestik di IPAL Sewon Bantul adalah pengolahan lumpur agar dapat dimanfaatkan kembali. Nah, gimana teman-teman tentang informasi plumbing dan sanitasi yang telah disampaikan? Mungkin dari kalian udah dapat nih sedikit informasi tentang plumbing dan sanitasi, meliputi penyediaan air bersih, teknologi air, serta pengolahan air limbah itu tersendiri. Dari aku sedikit informasi yang aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.